Selamat sore Pak Sulis. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Selamat sore juga Butika, kabar saya baik. Bagaimana kabar Butika hari ini? Alhamdulillah kabar saya juga baik Pak Sulis. Pak Sulis, apakah ada yang bisa saya bantu untuk hari ini Bapak? Jika Ibu Tika tidak sibuk, tidak sedang ada acara, boleh kita sedikit berbincang Ibu. Saya memiliki sedikit problem, itu berkaitan dengan kelas yang saya ampu. Oke, tentu saja boleh Pak Sulis. Kebetulan saya ada waktu luang untuk kapan kita sore ini Bapak. Terima kasih Butika. Saya ini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Mungkin setelah saya cerita dengan Ibu Tika, saya mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oke, baiklah. Memangnya Pak Sulis memiliki permasalahan apa di kelas Bapak? Jadi begini, Bu, saya memiliki satu siswa yang ketika mengikuti pembelajaran dia terlihat kurang bersemangat, dan bahkan ketika ada penugasan dia sering tidak mau mengerjakan. Hal tersebut yang membuat saya sedikit kebingungan bagaimana cara mengatasinya. Oke, baik. Tadi Pak Sulis mengatakan bahwa ada siswa yang kurang bersemangat mengikuti pembelajaran, serta dia juga jarang mengerjakan tugas. Nah, sekarang, apa Pak Sulis selama ini sudah pernah menelusuri penyebab dari masalah yang siswa Bapak alami tersebut, Bapak? Sudah, Bu, saya sudah memanggil siswa tersebut dan menanyakan kenapa kurang semangat belajarnya dan jarang mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, dari pengamatan yang Bapak Sulis lakukan kepada siswa tersebut dalam kurang semangat mengikuti pembelajaran, tidak mengerjakan tugas. Nah, sekarang yang dilakukan, apa yang dilakukan, serta kenapa dia jarang mengerjakan tugas yang diberikan dari pengamatan Pak Sulis, kenapa sih kok dia begitu, Pak? Jadi, Bu, setelah saya melakukan pengamatan dan bertanya langsung kepada siswa, ternyata siswa tersebut kurang suka dengan pembelajaran yang di situ memiliki soal cerita dengan teks yang disajikan begitu panjang. Siswa tersebut menjadi malas untuk membaca dan akhirnya dia kurang semangat dalam pembelajarannya. Begitu Butika. Oke, baiklah. Berarti ada di situ ya Bapak dari pengamatan Bapak. Nah, sekarang kondisi ideal seperti apa yang Pak Sulis inginkan sih dari siswa tersebut? Saya tentu saja menginginkan kondisi di mana siswa tersebut bisa seperti siswa yang lainnya ketika mengikuti pembelajaran dengan semangat. Oke, baiklah. Nah, sekarang kalau begitu, apa yang Pak Sulis bisa lakukan ke depannya ya ini untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut, Bapak? Iya, Bu. Jadi setelah saya melakukan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Sehingga hal tersebut membuat siswa kurang semangat mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Hmm. Terus selanjutnya Bapak akan bagaimana ke depannya, Pak? Oh, iya, Bu. Jadi ketika pembelajaran sedang berlangsung dan di situ soal dengan teks panjang, saya akan menggunakan game sebagai acuan agar semua siswa itu dapat terlibat. Saya bagi siswa menjadi beberapa kelompok dan dengan teknik berantai secara bergantian siswa membaca soal pembelajaran yang panjang. Jadi anak-anak lebih fokus dan tertarik untuk membaca teks panjang dan tentunya semua terlibat dalam pembelajaran tersebut, Bu. Oke, luar biasa ya berarti rencananya Pak Sulis ke depan. Nah, sekarang coba misalnya ya Pak, kalau diberikan rating dari angka 1 sampai 10, seberapa besar
keberhasilan pembelajaran yang akan Pak Sulis lakukan ke depannya itu nanti, Bapak? Menurut saya tingkat keberhasilannya itu di angka 8 sampai 9 Bu Tika. Masya Allah, baik. Oke, selanjutnya nih Pak, rencana apa yang akan Pak Sulis lakukan ke depannya dan bagaimana langkah-langkahnya, Bapak? Saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, tentunya diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik, sehingga semakin meningkatkan motivasi anak dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan, serta mengupdate segala informasi yang terkait dengan cara mengajar berpihak pada murid agar tercapai tujuan belajar baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri, Bu. Masya Allah, oke, baiklah Pak. Nah, sekarang dari apa yang sudah Bapak paparkan tadi luar biasa sekali ya. Nah, sekarang siapa sih yang sekiranya dapat membantu Pak Sulis dalam menyusun dan melaksanakan rencana yang akan Bapak laksanakan ke depannya itu, Bapak? Ya, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan tentunya tak lupa juga saya berkomunikasi dengan orang tua siswa, Bu. Karena apa? Dengan adanya komunikasi yang intens antara guru dan wali murid, maka apa yang terjadi atau apa yang kita kembangkan, kita pelajari dengan anak-anak itu bisa berjalan dengan lancar. Begitu Bu Tika. Oke, baiklah betul sekali Pak Sulis. Nah, sekarang kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan rencana Bapak tersebut, Pak? Ya, saya akan laksanakan rencana saya itu dalam tempo yang secepatnya, Bu. Secepatnya saya akan lakukan, kira-kira saya membutuhkan waktu yang tidak lama, Bu. Tidak lama saya untuk melaksanakan itu, cuman untuk tingkat keberhasilannya itu tidak bisa 100% Bu, pasti secara bertahap, karena semuanya membutuhkan proses dan kerjasama yang solid dari berbagai pihak yang terlibat. Begitu Bu Tika. Oh ya, oke, baiklah Bapak. Semoga kedepannya rencananya berhasil ya Bapak. Nah, sekarang agar rencana Bapak berhasil dan tetap berjalan lancar, berjalan dengan baik. Nah, komitmen seperti apa sih yang Pak Sulis lakukan agar perjalanan ini, rencana Bapak berjalan dengan baik? Begitu Bapak. Baik Ibu, saya akan konsisten terus-menerus belajar dengan mengupdate informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru yang berada di sekolahan maupun di luar sekolahan, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan berbagai metode pembelajaran dan gaya belajar, sehingga nantinya ketika saya berada di kelas itu selalu dirindukan oleh siswa kehadiran saya. Begitu Bu. Masya Allah, memang harapan semua guru ya Pak, kehadirannya itu dirindukan oleh siswa-siswa kita. Semoga kedepannya Pak Sulis juga seperti itu. Nah, Amin amin. sekarang dari situ Bapak, apakah Bapak membutuhkan dukungan dari pihak lain, Bapak? Ya, dukungan yang saya butuhkan itu kalau dari luar tidak ada Ibu, karena alhamdulillah dari sekolahan sudah mencukupi apa yang saya perlukan. Dari dukungan sarana dan prasarana maupun moral sudah saya dapatkan di sekolah, Bu. Baik dari kepala sekolah maupun dari rekan-rekan sejawat saya. Oke, Masya Allah, baik. Sudah bagus sekali ya Pak dan sudah sangat yakin. Nah, semoga apa yang Bapak rencanakan dapat berjalan lancar ya Pak Amin Sulis. Nah, amin. bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang cukup waktu yang ini tadi, Bapak, sesore ini tadi? Alhamdulillah Bu Tika, perasaan saya lega, saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Begitu Bu Oke, Tika. syukurlah kalau begitu, Bapak. Alhamdulillah. Apakah sekarang masih ada yang perlu kita perbincangkan lagi, Bapak? Sudah cukup Bu Tika, terima kasih atas pencerahannya terhadap masalah yang saya hadapi. Saya merasa plong, saya merasa bahagia
beban yang berada dalam pikiran saya itu bisa tercurah dan saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi, Bu. Terima kasih, Bu Tika. Oh iya, Bapak, sama-sama. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita dari Bapak. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya, Pak. Amin, amin, Baiklah, Bu. kalau begitu sampai berjumpa di lain waktu ya, Pak. Terima kasih juga Bapak sudah mau bercerita kepada saya. Semoga kedepannya berjalan lancar, Bapak. Assalamualaikum, Pak Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Tika.